Kode masalah OBD2 deskripsi teknis, kontrol busi multifungsi B input sirkuit tinggi apa artinya itu? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik, DTC, dan biasanya berlaku untuk kendaraan OBD2, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Mazda, Alfa Romeo, Ford, Land Rover, Jeep, Dodge, Chrysler, Chevy, Nissan, Dell, meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, pembuatan, model dan powertrain konfigurasi, kontrol pelayaran dikembangkan dengan mempertimbangkan kenyamanan kami, satu-satunya tujuan adalah untuk mempertahankan kecepatan kendaraan yang ditetapkan oleh operator secara manual melalui tombol setir multifungsi, yaitu lampu sinyal, kapal pesiar, wiper, DEL. Saklar dipasang ke kolom kemudi, DEL. Sementara itu, operator tidak lagi memiliki untuk mengontrol pedal gas dan jika kendaraan dilengkapi dengan transmisi otomatis (AT), ia juga dapat mengontrol dan menyesuaikan titik-titik shift sesuai dengan tuntutan kondisi mengemudi waktu nyata. Secara umum di sini, kode ini akan membuat saya percaya kita berbicara tentang saklar multifungsi pada kolom kemudi Anda, yang mengatakan, kemungkinan lokasi sangat bervariasi antara produsen sehingga, penelitian yang sesuai, tombol cruise control akan menjadi tempat yang baik untuk mulai mempersempit lokasi. Kode ini mengacu pada sirkuit input spesifik dalam sistem kontrol jelajah, untuk menentukan kabel, sirkuit mana yang menjadi fokus, rujuk ke manual layanan, huruf dalam kode dapat dan akan menjadi referensi terbaik Anda sejauh menentukan kabel, sirkuit apa yang Anda coba diagnosa, uji, ketika ada kesalahan dalam rangkaian input B multifungsi cruise control, modul kontrol mesin, ECM, secara proaktif menerangi gugus instrumen dengan P0593 dan kode terkait P0589, P0590, P0591, P0592, dan P0593, sejauh huruf B ada di sini, bisa jadi untuk membedakan konektor, kawat, grup sirkuit, DEL, yang mengatakan, spesifikasi pabrikan adalah sumber daya terbaik yang bisa Anda miliki untuk ini. Kode P0593 diatur oleh ECM ketika ada nilai listrik tinggi yang terdeteksi dalam rangkaian input multifungsi B cruise control, tangkai kendali jelajah. Berapa parahnya DTC ini? Keparahan rendah untuk hampir semua kesalahan kontrol pelayaran, yang mengatakan ada banyak pengecualian, namun untuk sebagian besar, kesalahan ini seharusnya tidak menjadi penyebab keprihatinan serius, yang mengatakan, ketika datang ke masalah listrik, mereka biasanya semakin buruk dari waktu ke waktu. Sebagian besar waktu, kesalahan ini akan cukup terjangkau untuk diperbaiki. Jelas, ini sangat subjektif, jadi pastikan untuk mencari harga terbaik dan mendapatkan beberapa penawaran. Strategi diagnosa, siapa tahu, pesanan kerja saja dapat membantu Anda menentukan dengan tepat apa yang sedang Anda kerjakan. Selalu tetap di atas pemeliharaan kendaraan umum. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode masalah P0593 dapat meliputi, kecepatan kendaraan tidak normal dengan kontrol jelajah aktif, kontrol jelajah tidak aktif, cahaya kontrol jelajah menyala tanpa memandang posisi saklar, tidak dapat menyetel kontrol jelajah ke kecepatan yang diinginkan. Apa saja penyebab umum dari kode? Penyebab kode P0593 ini dapat meliputi, multifungsi, saklar kontrol pelayaran rusak, misal macet, rusak, hilang, DEL. Masalah peras, misalnya gesekan pada kolom kemudi, bagian dashboard, intrusi air, korosi DEL. Kerusakan konektor, misalnya pin yang terkorosi, tap plastik yang pecah, badan konektor yang bengkak, DEL. Cairan, kotoran, debu di tombol, saklar kendali jelajah yang menyebabkan operasi ECM yang tidak normal, misalnya intrusi air pada badan komputer, pendek internal, panas berlebih, DEL. Beberapa langkah pemecahan masalah P0593. Langkah dasar tanda pagar 1 setelah saklar multifungsi, pesiar kendaraan Anda ditemukan, periksa secara visual apakah ada kontaminasi, sangat mudah bagi tombol, saklar plastik untuk menjadi kotor, berminyak, lengket yang menyebabkannya tidak berfungsi dan, atau beroperasi secara tidak normal, pastikan operasi mekanis saklar mulus dan mulus, masalah apapun di sini harus segera diatasi, jika alat pindai, pembaca OBD Anda memiliki kemampuan, jangan ragu untuk mengamati operasi elektronik saklar melalui data stream, nama mode di sini bervariasi di antara pembaca, tetapi bagian yang penting adalah menemukan mode untuk mengamati data secara waktu nyata. Tip, pastikan untuk tidak menyemprotkan larutan pembersih langsung ke tombol, basahi sedikit lap bersih dengan air, sabun dan air, pembersih dashboard, DEL, dan dengan hati-hati lepaskan puing-puing dari celah saklar, sebuah senapan angin bertenaga udara akan membantu menghilangkan puing-puing tanpa memperburuk situasi. Langkah dasar tanda pagar 2 untuk mengakses konektor dan harness yang terlibat dalam sirkuit input saklar kontrol multi-fungsi. Anda mungkin perlu melepas beberapa plastik dashboard, selubung, hati-hati saat bekerja dengan plastik.
Suhu kamar yang nyaman selalu membantu dengan kemudahan das, pembongkaran, perakitan plastik interior. Jika Anda dapat dengan mudah mengakses konektor, Anda mungkin dapat menerapkan langkah pemecahan masalah khusus yang diberikan oleh manual layanan Anda. Switch testing kemungkinan besar akan melibatkan perekaman nilai-nilai listrik menggunakan multimeter Anda. Ini mungkin termasuk mengoperasikan saklar saat merekam dan atau pengujian statis. Rujuk ke manual layanan Makek dan model tertentu untuk bagan alur diagnostik. Langkah dasar tanda pagar 3 masalah dalam ECM adalah paling sering pilihan terakhir dalam diagnosis, mengingat fakta bahwa itu mungkin salah satu perbaikan elektronik paling mahal yang bisa Anda lakukan pada kendaraan Anda. Serahkan ini kepada para profesional.